Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Alpiah, NIM 20302051336 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, di sini saya akan membuat video Pancasila tentang Indonesia yang bertema virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome 2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, balita, dan orang dewasa. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di Wuhan atau Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menyebabkan menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan, penyebaran, dan keparahan gejala. Tingkat kematian akibat virus corona COVID-19 di Indonesia ialah virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, dengan jumlah terkonfirmasi positif hingga 30 November 2020 adalah 534.26.000 orang, dengan jumlah kematian 16.815 orang. Tingkat kematian case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 3,1%. Jika dilihat dari presentasi angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46 tahun sampai 49 tahun memiliki presentasi angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,7% penderita yang meninggal akibat COVID-19 ini adalah laki-laki dan 43,3% sisanya adalah perempuan. Gejala virus corona COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona.
Secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam di kulit. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR di sekitar rumah Anda. Kapan harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona COVID-19 seperti yang telah disebutkan di atas. Terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 di 119-XT9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi. Penyebab virus corona. Infeksi virus corona COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Ada duga bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Memegang mulut atau hidung, dapat mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kontak jarang dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia. Ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya para penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau yang biasa disebut APD. Diagnosis virus corona COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona. Sebelum gejala muncul, dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19.
Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. 1. Rapid test untuk mendeteksi antibodi, IgM, dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Swab test atau tes PCR polymerase chain reaction untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. 3. CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Pengobatan virus corona COVID-19. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dengan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah, sambil tetap melakukan langkah pencegah penyebaran virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus corona ini, yaitu 1. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. 2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. 3. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. 4. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Komplikasi virus corona COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Pneumonia, infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, kematian. Pencegahan virus corona COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk pencegahan infeksi virus corona atau COVID-19. Namun, beberapa perusahaan farmasi dalam institusi kesehatan tengah berupaya untuk meneliti dan mengembangkan vaksin COVID-19 apabila lulus uji klinis dan dinyatakan efektif dan aman untuk mencegah COVID-19. Vaksin tersebut akan mulai diproduksi lebih banyak agar dapat diberikan pada masyarakat. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu 1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi belanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Fitri, Idul Adha. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga, dan beristirahat yang cukup untuk menjaga stres. 6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19 yang mencurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu basah, batuk, atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. 8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain.
yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain sementara waktu, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi cuci darah, vaksinasi anak perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus corona selama Anda berada di rumah sakit. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.